Begitu kalah, yang maki-makinya banyak banget. Ganti pelatih, ganti STY, ganti ini, ganti ini. Cuman mau berdebat aja, cuman mau menarik perhatian. Clickbait itu, ngajak orang berantem, habis itu dia hilang gitu kan. Jadi jangan pernah terpesona dengan, dia orang besar berarti pasti benar. No. Nasihat zaman dulu, berlian keluar dari mulut hewan sekalipun tetap berlian gitu loh. Jangan terpesona dengan siapa yang bicara, tapi apa yang disampaikannya. Itu yang jauh lebih penting. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah jurnalisme berbasis data, fakta, bukan sekedar katanya dan menurut saya. Tapi nyatanya gitu. Nyatanya. Jadi harus membedakan katanya, nyatanya berbasis data atau berbasis opini. Dan orang butuh yang berbasis data. Halo kawan-kawan GNFI, ini kita spesial ya dengan dengan Kang Maman Suherman, dengan generasi kolonial dan generasi milenial dan Z juga. Ada Kang Maman dan Ni Putulina. Jadi ini spesial karena kita belum ngasih nama segmen ini Kang sebenarnya. Good Talk apa gitu ya. Tapi ini adalah obrolan internal GNFI. Kang Maman sebagai penasehat, advisernya GNFI karena yang paling senior di sini. Terus udah ada namanya. Ada. Good Talk orang dalam. Oh, Good Talk orang dalam. Oke. Namanya itu ya. Jadi kita akan bahas sifatnya mungkin reflektif kali ya. Kalau misalnya di media itu ada editorial, tapi kita bukan editorial yang memang kaku gitu, tapi kita memang GNFI kan mencermati berbagai macam isu dan kita angkat melalui media kita kan. Jadi kita pengen sifatnya diskusi dan reflektif gitu. Dan ini juga pertama kali kita bertiga. Biasanya one on one gitu, ada pewawancara dan diwawancara, dan sekarang ada Lina. Nah, Lina kalau teman-teman pasti lihat di GNFI mondar-mandir di berbagai short video. Biasanya suaranya di belakang. Kalau di TikTok, suaranya di belakang. Iya. Jujur gitu. Dan dia keliling kemana-mana. Karena kita punya segmen jalan-jalan ya di programnya GNFI di Instagram atau di Reels atau di TikTok. Nah, itu Lina orangnya. Dan kita kumpul di sini dan ini adalah 3 lapis generasi. Kang Maman generasi X awal gitu ya. Saya milenial awal dan Lina Gen Z. Kelihatan banget ya. Kalau yang jalan-jalan butuh energi dikasih ke anak muda yang di studio. Bener yang duduk-duduk Kang Maman. Duduk-duduk saya. Ini tadi kita ngobrol ya. Kang Maman, Lina tahun 2000 lahir ya. 2000 akhir. 2000 akhir itu saya masuk semester 2 kuliah tahun pertama. Dan Kang Maman baru lulus dari sarjana. Dan ini sering kali dibahas di berbagai macam forum, gimana sih komunikasi yang efektif lintas generasi ya. Kita coba nih segmen ini kita bisa efektif nggak sih komunikasi lintas generasi kita gitu. Tapi kalau ngikutin hasil wawancara Good Talk dengan sahabat kita semua Faisal, sebenarnya kalau pintu-pintu komunikasi dibuka dengan saling respect satu sama lain, nggak ada jarak di antara kita seharusnya. Persoalan yang terbesar kan adalah yang atas kadang-kadang melihat rendah yang bawah merasa ada tembok yang sangat besar untuk berhubungan dengan yang di atas kan. Dan tidak ada yang ingin meruntuhkan tembok itu gitu kan. Kalau itu bisa diruntuhkan, komunikasi sebenarnya berlangsung dengan baik. Hasil tesisnya sahabat saya tentang karyawan milenial, kan orang selalu nuduh karyawan milenial Gen Z nggak punya kesetiaan pada pekerjaan. 6 bulan selesai. Hasil riset kami, mereka bukan tidak setia pada pekerjaannya, tapi 77% sebel sama atasannya yang kolonial banget. Dia di media sosial dia bisa bersapa-sapa dengan menteri, dengan wapres, dengan presiden, langsung aja sebut akunnya kan, akun Pak Jokowi, akun Prabowo Subianto. Entah siapa yang jawab, mungkin admin, tapi langsung dijawab. Lah ini saya di lantai 1, atasan di lantai 2, 3 bulan mau minta waktu untuk ngobrol nggak dikasih. Dibikin tembok yang sangat luar biasa. Sebel kan buat generasi milenial atau Gen Z yang sangat senang dengan diskusi dan bahkan sangat senang dengan perdebatan untuk menemukan satu solusi. Nah, orang tua kadang-kadang seperti saya merasa capek, merasa siapa sih anak ini. Coba kita keluar dari perangkap itu. Juga sih. Benar nggak sih? Dia senang karena merasa terbela. Sebenarnya sama aja kan, yang tua ini bingung dengan yang muda kayak gimana, dan yang muda gregetan sama tua juga kan kita. Sama-sama gregetan sebenarnya kita. Tapi ada ini kita sebenarnya nggak ngomongin itu sebenarnya topik ini. Tapi ada saya baca sebuah studi juga.
seringkali pertentangan itu memang gen X ke atas dan gen Y milenial ke bawah. Dan yang sering jadi jembatan itu gen X akhir atau milenial Iya. awal. Iya. Jadi dia yang lahir tahun-tahun 80-an gitu ya. Karena dia merasakan dua alam nih, alam analog dan digital. Dan yang sering jadi Betul. jembatan itu adalah generasi itu sebenarnya. Betul. Ngalamin warnet nggak? Ngalamin. Oh, ngalamin, tapi masih dulu waktu aku kan suka K-pop kan ya Mas. Jadi nyari-nyari video K-pop gitu di warnet Mas. Masih ngalamin. Tapi dia nggak ngalamin generasi pager dan Iya, pager Pager. nggak. apalagi telepon engkol kan? Iya, nggak. Telepon koin? Koin pernah nyoba. Lagi aja pakai sehari-hari. Kalau kepepet aja kalau Pager udah nggak ada kan? Udah Udah nggak ada. ngalamin kan tuh. Wartel gitu ya. Hotel masih, Oke. tapi karena aku di Gen Z awal kan, jadi masih apa ya kayak peralihan gitu. Oh, iya, iya. Nah itu di situ tuh persoalan kuncinya, kita ngalamin berkirim surat baru dijawab seminggu 2 minggu, 2 minggu. suratnya baru sampai ke orang tua saya 5 hari, minta dikirimin uang baru datang lewat kantor pos Benar. seminggu 2 minggu. Betul. Jadi kami merasa biasa dengan itu. Benar. Sementara anak sekarang berkirim pesan detik itu juga sampai kan. Kalau Nah, soal ini nih kalau udah di read tapi nggak dibalas udah overthink gitu. udah langsung marah gitu. Sementara kita yang tua, lu nggak ngebayangin nggak gue dulu minta uang sama ibu gue 2 minggu baru datang. Kan pacaran juga seperti itu kalau luar kota kan. Kita Sangat. nulis gitu kan paling nulisnya kan kalau surat cinta seharian tuh kadang-kadang kan. Terus di post 3-4 hari gitu nyampe Baru terbalas, 2 minggu. 2 minggu. Dan kami masih percaya atas kesetiaan mereka. Sementara kalian nggak dibalas 1 jam aja udah nanya kan? Aduh. Kok lu Ini kemana sih? itu tuh persoalan. Iya. Aduh. Iya sih, nanti kita ngomongin itu juga sebenarnya agak ke jauh lah ya, karena Iya. Kang Maman ini adalah pegiat literasi, penulis buku dan jurnalis yang lama banget. Nah, kita akan ngomongin 3 itu dikaitkan dengan tadi fenomena kayak komunikasi kita, sosial kita dan lain-lain. Tapi Ya. sebelumnya, Lin, kita ada apa, Lin? Mau ada kuis teman. Biasa. Kalau narasumber lain tuh harus ditanya Kang Maman, berarti juga harus tanya. Ya mau kuis. Jebakan. Saya nggak dikasih rundown, pantes. Cuma 5 soal Oke. berarti kalau Kang Maman ini gampang sih Mas. Harusnya. Udah ready? Oke. Pertanyaan pertama gitu ya. Lagu Bubui Bulan memiliki penggalan lirik Bubui Bulan Sangrai Bentang. Apa arti kata bubui dalam lirik tersebut? Yang pertama, A. Membakar atau memanggang, B. Menyimpan atau mengawetkan, C. Menutup atau menyembunyikan. Yang A. Oke, jawabannya. Dan nomor 2, berikut ini kota yang menempati urutan pertama sebagai kota dengan warga yang paling jago bahasa Inggris. Yang pertama Di GNFP ada nih. Jakarta, yang B Yang pertama apa? Jakarta, yang B Bandung, yang C Surabaya. B atau C? Bandung. Pertanyaan ketiga, Serambi Mekah itu kan di Aceh ya Mas? Ya, Kalau Serambi Madinah itu ada di mana? Ternate, Gorontalo, atau Demak? Gorontalo. Oke, yang keempat, apa nama sungai terpanjang di Indonesia? A. Mahakam, B. Kapuas, C. Musi. Mahakam. Oke, pertanyaan Habis. terakhir. Salah satu wilayah di Indonesia yang punya kadar oksigen terbaik di Indonesia. Waduh. Cluenya itu terkenal sama wisatanya. Yang A. Gili, yang B. Wonosobo, yang C. Solo. Wonosobo. Salah. Ranget ya kan? Pasti. Udah pasti. Oke, kita review ya. Oke. Ya, Kang. Yang pertama lagu Bubui Bulan, artinya kata bubui betul, Kang Maman. Ya jawabannya adalah membakar atau memanggang. Saya udah takut salah karena darah saya cuma setengah Sundanya. Iya. Dan itu salah satu lagu yang dulu diujikan untuk kegiatan kesenian di SMP ketika saya baru pindah dari Makassar ke Sumedang. Dan saya harus bisa memainkan Bubui Bulan dengan suling. Kalau nyanyi bisa Kang? Suara saya fals. itu pun guru saya ketawa waktu itu suling. Ini kok nadanya satu ya? Bukan daminatilada tapi cuma dak terus gitu kan. Tapi benar ya? Betul. Karena kebayang soal memanggang, Memanggang. membakar itu. Jadi ceritanya lagunya ini tuh si cewek suka sama cowok Iya. dan rela membakar bulan demi mendapatkan Mendapatkan cintanya. Romantis banget.
Lina orang mana sih, Din? Orang Bali. Orang Bali. Ada depannya aja udah Ini Putri Lina. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berikut ini kota yang menempati urutan pertama yang paling jago bahasa Inggris. Jawabannya Kang Maman itu tadi Bandung. Bandung. Ternyata Surabaya. Saya cuma mau supaya orang Bandung bangga, sehingga kalau nanti saya jadi sebagai orang Bandung, supaya kalau saya ikut bangga apa enggak? supaya kalau saya ikut pilgub Oh, di Jawa, Iya, orang bilang Kang Maman memang selalu punya hati untuk Bandung. Iya. so, Sukses. Semoga sukses. jadi kalau Bandung itu ternyata nomor 3. Nomor 3. Dan yang kedua itu Jakarta. Itu Surabaya itu KTP-nya atau asli Surabaya atau Warga Surabaya. warga Surabaya? Oh, oke. Overall. Jadi kalau di Surabaya ngomongnya goblok tapi bahasa Inggris ya. Oh. No, Andrew, no. Lu kok tiba-tiba India banget sih? Oke, Surabaya, yes. Pertanyaan ketiga. Serambi Mekah itu di Aceh, Serambi Madinah betul di Gorontalo. Saya sering ke sana, Mm-mm. jadi tahu. Jadi adatnya sangat Islami sekali, makanya namanya Serambi Madinah. Dan juga masuknya di awal ke-15 kalau untuk sejarahnya. Jadi Ya. perkembangannya sangat pesat sekali untuk Islam. Selain ada Serambi Madinah, Mekah itu kita juga punya Serambi Vatikan. Betul nggak? Di mana? Larantuka. Itu kerajaan Nusa Katolik. Tenggara Timur, kan? Itu kerajaan Katolik pertama di Indonesia. Kemarin soalnya baru wawancara sama kardinal, sama Yang di uskup sana. agung ya. Di Larantuka. Larantuka itu kerajaan Katolik pertama di Indonesia dan disebut sebagai Serambi Vatikan. Mungkin kalau di Indonesia aja sih namanya itu gitu kan. Betul. Kita lanjut ke nomor 4. Nama sungai terpanjang di Indonesia. Jawabannya Kang Maman itu ada Mahakam, tapi ternyata Salah. jawabannya adalah Kapuas. Jadi Mahakam itu Terbesar, Iya. bukan terpanjang. terpanjang. Kalau Ini? dari segi panjang, Mahakam itu 980 km. Kalau Kapuas itu 1143 km. Lebih panjang Kapuas. Iya, betul. Coba diukur lagi. Mahakam apa? Mahakam apa dong? Sekarang, Bukannya terlebar ya? Oh, Kapuas ya sekarang. iya, kalau dari segi terpanjang itu Kapuas. Berarti waktu saya kuliah orang baru menghitung Mahakam. Oh. Belum. Kapuas belum diukur. Setelah generasi kamu baru diukur. Saya pokoknya semua kesalahan saya akan cari pembenaran. Biasa generasi X. yang ada waktu itu. Udah dua-dua nih. Dua benar, dua salah nih. Ini Satu lagi. penentuan terakhir nih. Terakhir, aduh, gimana ya? Jadi kalau yang nomor 5 kan salah satu wilayah Indonesia yang punya kadar oksigen terbaik, ternyata Pasti salah. jawabannya adalah Gili kan. Gili ya. Oksigennya bagus. Jadi itu Oh, Gili Lombok. Kok saya bayangnya Gili Bali sih? Padahal nggak ada di Bali ya. di Lombok. Di Lombok. Kalau disebutnya Gili Lombok aku yakin. Oke. Kalau Wonosobo kan saya membayangkan gunung-gunungnya yang Oh iya. iya kan. Dingin, adem Wonosobo. Slow Bayangannya living. itu, dan slow living dan salah satu impian kalau saya pensiun. Tapi kan sebenarnya saya udah pensiun ya. Iya. Nggak pensiun guys. Oke. Jadi gimana? Ulang. 2,5. Karena Iya, gilinya tadi soalnya yang Bandung sebenarnya disengaja kan. Oh, iya, jawabannya. iya. biar supaya nggak ada sentimen soal Sentimen. wah dia bukan pencinta Bandung jadi Karena nggak besok akan mau ke terpilih. Bandung nggak Maman ya enak kan ditolak sama warga Bandung. Nama Maman tapi nggak bela Bandung gitu kan. Oke. Oke, Ada lagi soal yang lain? udah Jangan nangis. Ini lagi-lagi membuktikan ya bahwa literasi data dan literasi sejarah itu penting di negeri ini. betul. Dan sekarang karena ada good statistiknya PSSI-nya GNFI, Iya. saya jadi tahu data sejarah tuh. Karena dulunya saya cuma apa yang saya ingat saja tentang perjalanan timnas, perjalanan PSSI. Sekarang begitu muncul Kita baru meluncurkan Garuda Stats ya. yang Garuda Stat itu, oh ternyata. Saya pengagum bola karena saya tetangganya Ramang di Makassar. Wow. Jadi semua data-data itu saya suka banget tuh. Piala yang paling terkenal Yusuf Cup, di sana Marah Halim Cup di Medan, kayak gitu-gitu tuh hafal. Tapi kalau itu anak muda sekarang mungkin nggak akan tahu. Iya. Nah, Garuda Stat yang harus Iya. merawat dan mengabadikan data-data sejarah. Iya. Dan Jurnalisme data menjadi sebenarnya soal ini semua ada di GNFI ya. Iya, Di GNFI ada Gustad. itu. Ada Gustad di GNFI. Nah itu makin memalukan karena advisernya namanya Maman Herman, tapi dia cuma tahu dua. Iya. Jadi memang dulu kan memang kita founder GNFI namanya Mas Ahyari Hananto itu kan memang tahun 2009 tuh. Jadi ngumpulin semua kabar baik lewat sebuah blog dan beliau pernah bilang sebenarnya awalnya berbahasa Inggris.
Jadi untuk kepengen ngabarin hal-hal yang baik tentang Indonesia keluar. Karena pada waktu itu kan Indonesia baru banyak bom dan sebagainya itu kan. Tapi ternyata diingatkan lagi sama teman-teman kita yang bekerja, belajar di luar negeri gitu ya. Kayaknya yang butuh ini di Indonesia deh, orang Indonesia. Jadi kan pengetahuan-pengetahuan dari itu yang butuh kita sendiri gitu. Indonesia sendiri Jadi dengan tahu A, B, C, D, E, di sana ada apa, di sini ada apa, kita jadi kayak merasa bahwa kayaknya berita itu nggak sekedar berita di headline yang itu biasanya bikin panas hati gitu kan. Betul. Gitu. Betul. Itu yang kita butuh kedalaman. Itu yang saya senang dengan lahirnya kayak tadi Garuda Stat dan sebagainya. Karena Indonesia itu lemah di soal riset dan data. Sementara kita sekarang kalau mau bicara harus berbasis data. Kalau tidak berbasis data, kita akan tersesat di tsunami informasi yang kalau kata Neil Gaiman, sehari itu menghasilkan 5 exabyte data di media sosial bahkan. Berapa nolnya coba 5 exabyte? Bagaimana kita bisa masuk nggak? Sehingga dibutuhkan agregator yang baik dan terpercaya. Nah, disitulah sebenarnya perannya GNFI. Dia harus menjadi agregator. Mau bicara tentang data PSSI, percaya deh sama GNFI. Mau tahu tempat-tempat yang tadi sampai iklim yang terbaik, oksigen yang terbaik gitu kan, makanan kita yang terdata dengan baik, makanan kita yang sudah ada dari dulu kemarin yang 10 sampai pecal kemana gitu kan ya, ada 10-nya, cek deh di GNFI kayak gitu. Itu membuat saya menemukan kembali buku zaman dulu yang sangat terkenal, HPU, Himpunan Pengetahuan Umum tentang Indonesia. Namanya HPU ya. Kalau Saya saya itu Repul. Iya, saya juga. Repal. Rangkuman ilmu apa gitu kan? Repul Repal. Pengetahuan umum. Iya gitu. Kami HPU. Itu buku paling dahsyat HPU itu. Yang mengalahkan jumlah cetakannya HP itu cuma buku cara belajar sholat. Yang sampai hari ini dicetak ulang terus. Tapi itu mimpi kita sih Kang. Jadi mimpi kita itu sebenarnya nanti mudah-mudahan ada jalannya lah ya. Kita pengen ada sebuah direktori lah Indonesia. Dan kita bikin segmen-segmen gitu ya. Misalkan kuliner, budaya, bahasa dan lain-lain. 7 unsur kebudayaan aja. Bahasa, agama, kesenian, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup orang Indonesia. Itu tuh sistem nilai itu keren tuh, dibikin 7 direktori aja. Kita udah dapat merangkum 7 unsur kebudayaan yang dimimpikan dan dirindukan Profesor Dr. Kunchara Ningrat. Benar. Tentang 7 unsur kebudayaan. Dan itu dikuiskan juga enak tuh. Kita kemarin bikin apa Lina yang kamu jadi hostnya itu Kahoot ya? Iya, lomba Kahoot, Zoom Kahoot di live Instagramnya kawan GNFI sama GNFI. Jadi Kahoot itu kan biasanya tebak-tebakan tuh. Biasanya kalau di seminar, di ruangan itu ada kita main Kahoot. Di tebak-tebakan orang jawabnya lewat HP gitu ya. Dan itu kemarin kita buka untuk semua kawan GNFI. Jadi ada sekitar 300-an masuk. Iya, yang masuk ke ikutan tebak-tebakan gitu kan. Itu bagus loh. Bagus loh untuk media promosi. Jadi kalau kami bikin Kahoot lagi, siapa pemenangnya itu dapat tiket misalnya ke Gili sebagai siapkan tiket Gili PP. Iya, itu dapat sponsor. Lalu mengajak GNFI, lalu GNFI mengabadikan tempat tersebut. Itu bisnis yang bagus buat bisnis pariwisata kita misalnya. Benar. Ayo kemarin mau sponsori Kahoot kami. Itu kemarin hadiahnya masih dari GNFI. Masih dari uang sakunya Lina. Tujuan tadi kalau kita bicara tadi kayak tadi Serambi Madinah ada yang menjawab. Lalu kemudian Biro Perjalanan yang bisa mengajak ke Gorontalo, bisa bertemu dengan Serambi Madinah, bisa jalan-jalan di pantai yang kita bisa tidur di atasnya paus itu. Seperti halnya yang di Papua, itu kan ada di sana. Ke Pulau Cintanya Gorontalo yang berbentuk love itu. Jadi langsung bisa ketemu titik-titik destinasi yang luar biasa. Dan Indonesia kaya banget soal itu. Catat ya itu. Itu ide. Saya jalan-jalan bisa hubungin. Saya kalau ada ide biasanya langsung catat tuh kan. Itu keren kan? Kita punya titik yang nggak kalah gitu kan. Banyak banget yang bisa kita explore sebenarnya di Indonesia. Kemarin di GNFI juga kali saya lihat yang orang air terjun yang di pinggir jalan yang terbesar itu, yang Riau atau apa misalnya. Itu kan menarik tuh. Orang-orang selalu bagus tuh usulan kenapa Good News jangan cuma bahasa Inggris. Karena kita tuh selalu berorientasinya lihat keluar. Wah, di luar bagus, di luar bagus. Cari deh yang nggak ada, yang ada di luar nggak ada di Indonesia, hampir nggak ada gitu. Tapi kita juga punya yang berbahasa Inggris tetap ada, namanya Good News from Southeast Asia. Jadi seasia.co. Itu kenapa kita bikin seasia.co kalau nggak salah tahun 2020 lah ya. Awalnya kita sedang berpikir kembali pada waktu itu. Kita bikin yuk GNFI versi bahasa Inggris. Seperti halnya dulu pernah juga seperti itu. Tapi kita mikir kalau GNFI bahasa Indonesia cuma di bahasa Inggris kan kayaknya ini
kurang terlalu oke deh gitu ya. Mungkin juga orang yang bacanya juga sedikit. Tapi gimana kalau kita bahasa Inggris tapi segmennya adalah seluruh Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kan 650 juta lebih lah populasinya dan sepertiganya dari Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bikin media se-Asia Tenggara yang itu rame dibaca orang, kita bisa menyusupkan agenda-agenda dalam tanda kutip promosi tentang Indonesia lebih banyak lagi. Kalau kita ditantang oleh pemda-pemda setempat yang bilang, misalnya boleh nggak kamu bikin link good news from Serambi Mekah dalam bahasa Aceh, good news from Medina, Serambi Medina dalam bahasa Gorontalo, good news from Tatar Pasundan dalam bahasa Sunda, berani nggak? Berani banget. Makin kaya tuh gitu kan. Tinggal mikir nanti bagaimana pembiayaannya, fundingnya gitu. Bisa Iya, lah tapi. pemda-pemdanya yang harus mempromosikan daerahnya dengan bahasa dia, dengan kearifan lokal dia, itu kan bisa dimanfaatkan betul kan? Iya, iya. Nah ini nyambung Kang. Sebenarnya kita juga pengen dapat perspektif lah Kang Maman. Kang Maman kan dulu lulusannya kriminologi ya. Ya, Itu menarik juga pertanyaan sebenarnya. Tapi saya nggak mau nanya itu dulu gitu kan. bisa lari ke literasi tuh. Iya, iya. Karir pertama Kang Maman di wartawan kan ya? Oh, agensi dulu atau gimana dulu? Wartawan, 86 saya sambil kuliah dan Justru membiayai kuliah dari menulis. Pertama sebagai wartawan ya. Sebagai wartawan lepas di grup media yang baru saya tahu belakangan pemiliknya adalah suami istri yang kemudian punya anak bernama Agnes Monica. Ah, Oh, wow. Majalah Rias, majalah Mahkota, majalah Ria Film yang kecil tuh. ah. Cerita-cerita tentang artis dari Mandarin, artis Hong Kong dan sebagainya. Mahkota khusus majalah perkawinan Oke. dengan segala bisnisnya. Majalah Rias, itu majalah Rias, majalah Mahkota khusus tentang rumah tangga. Oh, oke. Dan itu pemiliknya ya bapak ibunya. Oh, oke. Jadi karir pertama Kang Maman setelah lulus kuliah itu adalah Menulis, belum lulus. Oh, 86 saya masih mahasiswa. membiayai hidup dengan kuliah, dengan membuat liputan. Enak tuh. Saya wawancara satu orang, tapi saya udah tahu ini untuk Mahkota, ini untuk Rias, ini untuk Ria Film. Jadi dapat honornya 3 gitu. Oh. Kadang-kadang kemudian juga untuk Panji Masyarakat. Oh. Tinggal angle-nya kan, harus pintar memahami angle kan, sudut pandang. Kayaknya tahu nggak itu majalah-majalahnya? Enggak tahu. Udah enggak. Dia juga punya majalah remaja, namanya majalah Mitra, itu saingannya majalah gadis dan Aneka. mode dan aneka. Hai gitu ya. Itu yang gadis sampul dan lain sebagainya tuh. Ya mungkin anak sekarang pun nggak tahu gadis sampul, tapi kalau begitu tahu Desi Ratnasari? Ah, Nah iya. itu alumni gadis sampul misalnya Benar, kayak benar. gitu. Dulu media itu jadi kayak semacam platform lah ya bagi kita nulis dan kita jadi dikenal orang gitu. Kami ini dulu bersaing dengan Doni Damara waktu pemilihan cover Oh majalah. iya, Yang menang pasti Doni Damara Ini gitu saya kan. nulis di HI kan. Ada rubrik namanya opini atau apalah namanya Ya. di HI pas waktu saya kelas 2 SMA. Nah, gara-gara saya nulis di HI itu, saya kebanjiran surat sahabat pena di sekolah. Sahabat pena kan? Iya. Itu. Jadi Dia nggak tahu tuh sama sahabat pena. Jadi kamu nulis CV pendek kamu dengan fotomu dipasang berderet dengan orang-orang dari berbagai daerah lain. betul. Akhirnya Orang nanti mengirim surat sebagai sahabat pena. Jadi dan dulu itu saya nulis lumayan panjang di HI, terus abis gitu banyak orang yang nanya atau apa, dan itulah cara membangun reputasi seperti itu ya. Jadi bukan Iya. membuat Dan media itu konten. bisa menghasilkan tokoh-tokoh. Saya kerjasama dengan Hai bikin lomba Dream Band. Saya yang bikin tayangan televisinya, maka juara satunya adalah Kotak Band. Makanya saya kalau ketemu dengan anak-anak Kotak, mereka cium tangan saya karena saya kira kakek-kakek yang melahirkan mereka. Bagian dari dulu 4 kota lomba band tuh. Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja. Bukan band loh mereka, individu-individu, vokalis, gitaris, basis, drummer atau pianis. Nanti para orang-orang hebat nih kayak Capung Java Jive, Noi Java Jive yang bisa menemukan, oh ini orang kalau digabungin jadi keren nih. Iya, iya. Lalu lahirlah Kotak, lahirlah Easy Band yang vokalisnya kemudian menggantikan Ariel di Peter Pan. Kemudian lahirlah grup Kapten dan lain sebagainya, 8 kota. Itu yang kita lombakan tuh. Dan kemudian nih sampai sekarang bertahan ya Kotaknya. Walaupun cuman satu nih yang betul-betul asli dari sana. Tapi Tantri juga adalah alumni Dream Band dengan grup band lain. Jadi lewat kompetisi-kompetisi yang dibangun oleh media tadi ya. Ini dia yang membangun itu. Saya RRI bikin, radio bikin kan ya? RRI Televisi bintang juga radio bikin. dan televisi menghasilkan Harvey Maleholo dan lain sebagainya yang juara-juara keren-keren. Jadi dibangun oleh itu. Nah, Kang Maman kan melalui masa-masa itu tuh.
masa-masa majalah-majalah yang bahkan mungkin sebagian kita nggak tahu sekarang gitu ya. Terus sempat juga di agensi kan pasti hubungannya dengan media juga kan ya. Iya. Terus di Rumah media, produksi juga, iya. rumah produksi, dan sekarang juga Kang Maman eksis di media sosial gitu kan, di berbagai macam media Platform, masih ya. ada, televisi, plus masih nulis buku gitu ya. Saya masih jadi salah satu ketua Dewan Etik Ikatan Wartawan Online se-Indonesia. Nah, itu oke. Nah, kita pengen nih Kang, sebenarnya banyak nih teman-teman media sekarang yang sedang ketar-ketir, industri ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Beberapa teman-teman bahkan mulai cemas, banyak juga yang melakukan pemberhentian kerjasama dan Ya. dengan karyawan dan sebagainya. Tapi ada juga media-media yang rising gitu kan. Ya. Beberapa tahun lalu kita nggak kenal, tiba-tiba naik gitu, dan Ya. belum lagi kita ngomongin homeless media yang dia nggak perlu ada medianya, tapi dia cukup di sosial media. Bahkan ada orang itu sendiri adalah media itu Orang sendiri. itu media gitu kan. Bahkan media itu kalau misalnya menurut saya sih sekarang persaingannya asimetris ya. Sekarang persaingan itu bukan lagi media besar dengan media sebesar gitu ya, tapi media semua versus siapapun gitu kan. Ya. Kita harus pitching bersama dengan KOL, influencer yang individu tadi gitu kan. Nah, kamu melihatnya gimana sih media itu sekarang, Kang? Media baru itu adalah media-media yang seperti GNFI, spesifik di hal-hal tertentu. Saya selalu menganggap influencer yang patuh dengan kode etik jurnalistik, 9 elemen jurnalismenya Bill Kovacs, Tom Rosenstiel, itu juga adalah media. Cuma dia tidak punya ruang redaksi sehingga tidak bisa terverifikasi dan tidak bisa terdaftar di Dewan Pers misalnya, karena ada persyaratan-persyaratan untuk itu. Tapi dia kan juga pengabar. Persoalannya sekarang adalah mampu nggak kita bersaing di era yang tsunami informasi, mengabarkan sesuatu dan orang percaya sama kita. Tingkat yang paling dibutuhkan hari ini adalah soal trust, kepercayaan terhadap media tersebut. Media manapun nih bentuknya, dia mau sendiri mau bermacam-macam, kita lihat dia bisa nggak dipercaya. Nah, media mainstream harusnya di situ kemenangannya. Dia harus bisa tetap menjalankan 9 kode etik, menjalankan kode etik jurnalistik, berpihak kepada masyarakat, mengungkap kebenaran, tidak partisan yang hanya membela sesuatu, sesalah apapun tetap dibela misalnya. Itu pasti akan ditinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang udah eranya konvergensi media. Nggak bisa lagi kamu di satu platform. Saya baru pulang dari Jogja semalam. Sebelum pulang saya ke RRI Yogyakarta. Masuk ke ruangannya aja, wow, heritage banget. Takut banget karena udah mulai ada pemberitahuan, kamu kalau datang ke RRI Jogja, jangan ke kanan yang tempat penyimpanan kaset dan piringan hitam ya. Itu kadang-kadang bunyi sendiri. Takut sama gitu kan tuh. Masa lalu udah muncul gitu kan. Kamu jangan di hotel ini di Jogja karena gue bilang nggak usah cerita, saya tahu, saya juga mengalami di hotel itu misalnya. Udah ditakutin gitu, tapi begitu belok ke kiri di RRI itu, saya kira saya diwawancara untuk audio, multi dan udah ada podcastnya. Oke. Dengan nama bahasa Jawa yang saya lupa, yang artinya ngobrol santai. Dan saya bilang saya diwawancara untuk audio kan, enggak, nanti Kang Maman muncul audio visual. Radio Republik Indonesia saja audio visual misalnya. Teman-teman yang di lapangan, yang wartawan masyarakat itu pun sudah tidak lagi seperti itu. Dia sudah multi platform. Saya penjurian 5 kali tahun ini anugerah jurnalistik Komdigi, anugerah jurnalistik Pertamina, anugerah jurnalistik Main ID, BUMN, anugerah jurnalistiknya JNE, JNE Content Competition. Kita juga GNFI ngadain seperti itu kan. Banyak loh pemenangnya yang bukan orang yang terverifikasi sebagai wartawan, tapi tulisannya mempengaruhi orang, dahsyat dan bisa divalidasi kebenarannya. Itu yang dari tadi saya tekanin. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah jurnalisme berbasis data, fakta, bukan sekedar katanya dan menurut saya. Tapi nyatanya. Nyatanya. Jadi harus membedakan katanya, nyatanya, berbasis data atau berbasis opini. Dan orang butuh yang berbasis data. Jurnalisme data menjadi penting hari ini karena orang malas kan. Kecepatan itu membuat kita suka lupa sama data kan. Lepasin aja dulu gitu loh. Nanti aja kalau salah baru kita melakukan koreksi. Orang udah sebel, udah nggak bisa lagi orang dibohongi dengan hal-hal seperti itu tuh. Sekali kita berbohong, selesai. Tapi ada menarik dengan Kang. Ada yang menarik dengan data. Kenapa Gustad hadir ya pada waktu itu. Jadi kita melihat secara insight
orang itu sekarang baca tulisan panjang itu udah nggak mau. Bahkan mungkin kalau kita tulis panjang, paragraf pertama kalau nggak menarik ya udah ditinggalkan. Ya, Bahkan ya. video katanya cuman 5 detik. 5 detik, Ya. 3 detik kayak gitu ya. Itu yang kesan pertama memang di 5-10 Benar. detik Tapi selesai. menariknya adalah kita pada waktu itu berhipotesa nih, kayaknya orang masih suka angka. Jadi kalau ada angkanya, ngerti nggak ngerti itu seneng yang liatnya, gitu kan. 5 juta sekian atau Ya. mungkin kita peringkat keberapa dan sebagainya itu masih seneng. Jadi Sangat, ya. data itu kayak jadi stopping point. Orang mau berhenti dulu untuk apa nih? Kayaknya menarik. Apa nih? Kayaknya gede. Nah, Jadi bayangin nggak, stopping point-nya justru di depan kan, betul. bukan di ujung kan. Betul. Nah, cara membangun berita pun tidak lagi bisa begini nih. Dari prolog, dialog, konflik, baru epilog. Oke. Nah, gitu. Enggak, dia harus di lead berita itu harus langsung dihajar untuk orang tahu. Ada teori seperti itu. Jadi kita harus dipukul oleh ekornya langsung di depan. Oh. Jangan taruh ekor di belakang, ekornya yang harus langsung memukul dari depan. Lead. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh dua media yang masih saya langganan sampai hari ini cetaknya. Apa tuh? Koran Kompas dan majalah Tempo. Oh. Apa yang dia sajikan? Infografis. Infografis berbasis data dan dia taruh di depan dan lain sebagainya. Jadi kita tahu tuh berapa persen perolehan daerah ini apa gitu kan. Kayak tadi daerah dengan oksigen yang paling baik, yang terbanyak, yang kayak gitu tuh dibutuhkan banget sama orang. Bahkan kadang-kadang orang cukup berhenti di situ dan bisa merumuskan dan Iya, iya. membuat review sendiri tentang oke, gua akan datang ke sini. Oke, data ini sudah membuktikan. Misalnya saya nih, ketika orang bilang kota paling literat di Yogyakarta siapa? Kota paling literat di Indonesia siapa? Orang langsung bingung kan untuk cari tulisan. Iya, iya, iya. Tapi begitu dipasang infografis, Jogja, IPLM-nya, indeks pembangunan literasi masyarakatnya 81 sampai 83. Sementara yang tidak ada sekian di wilayah timur. Kota yang minat bacanya paling tinggi, kota ini, Jogja lagi misalnya. Kota dengan buta aksara tertinggi, mengagetkan orang. Loh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan masih tinggi angka buta aksaranya. Begitu dipasang seperti itu aja udah langsung, Iya. orang langsung terkesan gitu loh. Nggak butuh lagi analisa yang panjang-panjang. Yang mau berpikir panjang dia akan baca lanjutannya. Tapi yang depan sudah langsung dapat informasi yang valid. Tapi bukan clickbait ya. Bukan. Jadi Harus berbasis data. data gitu. Kalau clickbait kan beda tuh. Judulnya bombastis. Bombastis isinya nggak sesuai gitu kan ya. Nah, yang menarik yang harus betul-betul disepakati dan kita pahami bareng, orang kenapa masih percaya GNFI, ketika selalu ada tanda bintang, lalu ini sumbernya loh, BPS, sumbernya dari hasil riset ini. Karena bukan nggak mungkin ada dua lembaga riset melakukan dan hasilnya beda. Karena metodologinya beda dan lokusnya beda. Sehingga tiba-tiba dibilang GNFI bohong. Karena yang saya dapat dari tempat lain bukan itu kok, ini kok. Tapi begitu dilihat, oh ini BPS, ini dari CEO World misalnya sumbernya. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa nih. Iya, iya. Kamu berbasis data mana, berbasis sumber mana, adu data aja, adu metodologi aja gitu kan. Walaupun sebagai media kita juga sangat harus terbuka ya kalau ada koreksi dari teman-teman dari audiens, Nggak boleh tertutup. followers, karena kadang-kadang kita juga salah juga. Kadang-kadang juga ini bagus ternyata enggak gitu kan. Nah, karena dulu kan cuma 9 elemen jurnalisme yang kita pelajari dari Bill 10 ya? Kovat. Sekarang udah 10 kalau baca buku Blur-nya itu kan. Partisipasi publik. Jadi publik boleh mengoreksi. Itu kenapa kalau misalnya baca di sosmed tuh yang lebih seru kayaknya baca komennya daripada isinya Iya. kayak gitu. Walaupun kadang Banyak sekali yang berantem gitu karena data. Sebenarnya kita udah memberikan data yang serial mungkin gitu ya. Tapi kadang orang membacanya hanya Iya. data. dia datanya. Heeh. Atau begitu kita bilang somai masakan yang dianggap paling enak di Indonesia, pasti orang ribut. Enggak, somai itu dari Cina, tahu itu dari Jepang. Pasti gitu kan perdebatannya. Nggak apa-apa, biar aja banyak perspektif. Justru media yang bagus tuh yang tidak membuat kata titik pada satu hal gitu. Ada beragam perspektif, kita makin kaya gitu kan. Kecuali yang saya tidak suka kalau membaca tentang badminton, tentang apa gitu kan ya. Begitu kalah, yang maki-makinya banyak banget. Ganti pelatih, ganti STY, ganti ini, ganti. Cuman mau berdebat aja, cuman mau menarik perhatian. Clickbait itu ngajak orang berantem, habis itu dia hilang gitu kan. Karena dia butuh. Atau yang setuju STY di Depak, klik di sini. Banyak-banyakan data itu tuh. Itu kan nyebelin. Yes. Itu kan karena tidak berbasis data dan tidak berbasis cerita. Kayak kemarin tuh, GNFI bagus banget tuh. Orang selalu bilang di era Sintayong lah naturalisasi terjadi. GNFI ngasih lihat, kata siapa nih? Sudah berapa ketua umum nih melakukan? Lalu kenapa orang berhenti di Sintayong? Karena yang paling tinggi skor prestasinya dia hari ini.
Di titik itu orang mungkin jadi sadar, iya ya bukan Sintayong kok, bukan era Sintayong dan Erick Thohir kok. Naturalisasi itu udah sejak Johar Arifin pun ketua PSSI sudah ada naturalisasi misalnya. Jadi penyadaran seperti itu yang dibutuhkan oleh media baru hari ini. Kalau saya selalu bilang media itu kalau bisa bertahan multi platform, iya, dia harus media konvergensi. Yang kedua harus membawa 3 pesan, to enlight, to enrich, to empower. Dari tidak tahu menjadi tahu tuh, memberi penerangan tuh, to enlight kan. Yang kedua to enrich, memperkaya wawasan. Gue baca di GNF begini loh datanya. Itu jadi orang jadi wawasannya kaya. Yang ketiga dia jadi berdaya betul tuh. Tidak takut lagi mengatakan karena sumbernya valid misalnya. Kalau tiganya dipakai, saya nggak yakin orang akan meninggalkan media. Orang masih butuh media, karena kita masih butuh navigator informasi. Tapi kan ada yang analisis lah ya, industri media itu lagi sunset gitu ya. Ya mungkin kita bisa membedah lagi media yang seperti apa begitu ya. Atau media yang masih cara bekerja lama gitu ya. Tapi karena dia nyebutnya media seolah media cetak kan. Mungkin. Padahal ada media digital, media online, dan iklannya lari ke sana. Televisi pun juga banyak juga yang kita lihat kan. Beberapa teman-teman kita juga yang kayaknya juga lagi struggling nih di televisi gitu. Tapi misalkan, dan sekarang kan orang nggak lagi membaca, misalkan kalau misalnya ada, bahkan GNFV sekalipun, itu reach paling banyak adalah bukan di websitenya, tapi di sosial medianya, begitu ya. Cerdas kan, multi platform kan. Multi platform. Nah, misalkan Lina aja misalkan, kayaknya nggak tahu nih, Lin, kalau teman-teman itu masih kayak tadi Kang Eman, Kompas atau Tempo gitu. Teman-teman gimana sih baca itu tuh biasanya? Kalau dari segi pandang aku gitu ya Mas, biasanya kalau untuk mencari informasi ya dari sosial media sendiri. Kalau misalnya untuk membuka website segala macam, mungkin kalau misalnya butuh banget gitu ya, misalnya untuk tugas atau mungkin untuk hal kayak pekerjaan. Tapi kalau misalnya untuk yang sehari-hari, informasi utamanya ya dari Instagram, TikTok, Twitter, kayak gitu. Dan itu ada datanya, faktanya. Saya kalau ikut anugerah jurnalistik jadi juri, yang paling banyak pesertanya adalah kategori media online. Media cetak bisa jadi paling rendah. Ada yang lebih rendah lagi media audio, media radio, kemudian media televisi. Paling ini ratusan nih yang ikut nih naskahnya. Tapi begitu media online ribuan misalnya. Kelihatan karena orang akhirnya di usia dia masuknya ke media online kan. Ada di tangan handphonenya. Bahkan media online yang dipahami pun sebenarnya bukan merujuk langsung web media online ya, tapi ke akun sosial medianya, bukan ke websitenya. Nah, kalau sejumlah media yang bertahan penting dan subscribe-nya tinggi, dia juga masuk ke situ. Betul. Contoh sederhana deh, saya selalu jadi tamu, hampir selalu jadi tamu di Q&A Metro TV gitu loh. Belum tentu orang nonton Metro TV di televisinya. Tapi ketika dimasukkan ke YouTube, Banyak orang nonton. Sehingga biro iklan tuh juga langsung berpikir, oh dengan YouTube-nya. Berita tentang mau acara apa, Kang Maman akan wawancara dengan siapa atau akan bertanya kepada siapa. Kemarin tuh dengan Pramono Anung saya nggak ketemu. Tapi saya diwajibkan tetap mengajukan pertanyaan dan merekam diri sendiri untuk dikawinkan. Kalau bicara tentang kualitas, standar kualitas televisi mainstream, ini nggak masuk nih. Tapi ketika dilihat di YouTube, ketika dilihat di Instagram, ketika dilihat di Twitternya Metro TV, masih masuk. angkanya tetap tinggi, subscribe-nya tetap tinggi. Yang kliknya jadi tetap banyak gitu. Sehingga CPRP, cost per rating program, itu nggak lagi cuma lihat di televisi berapa ratingnya nih. Penyebaran semuanya. Di semua medianya. Dan biro iklan pun sadar itu. Dia mau ambil yang mana nih? Betul. Kalau dia lihat, CPRP-nya, bukan CPRP, rating dan subscribe paling tingginya di medsos, dia sponsorin medsosnya. Iya. Dan artis medsos sekarang lebih mahal. Betul. Iya. Teman-teman saya yang seumur dengan kamu, pasang iklan pakai dia di Instagram, satu kali posting, satu kali unggah, dengan umur 2 minggu, ada yang 60-80 juta per satu Kalau sekarang postingan. cuman di story-nya saja Mas, satu hari doang bisa 10 juta. Iya, 10 juta. Dan cuma 15 detik, 10 Iya, detik. sementara kalau di postingan di itunya yang bertahan 2 minggu, itu bisa 60-80 juta, habis itu dia take down. Setelah 2 minggu. Ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau ada yang dia mempromosikan baju misalnya atau jeans misalnya, oke, 2 minggu saya dibayar 60 juta, selebihnya kalau masih bertahan saya dibayar sekian rupiah dari setiap barang yang laku. Wow. Manajernya udah sampai berpikir seperti itu.
Itulah akhirnya kan orang jadi ngapain bikin capek-capek media yang organisasinya besar, yang ada gatekeepernya, Kosnya mahal. Kalau misalnya Secara individu aja bisa gitu ya. Kenapa kita harus bergabung dengan sebuah perusahaan media gitu kan? Ini jadi Ya, setuju. yang akhirnya persaingannya asimetris gitu. Cuma orang lupa kadang-kadang begitu dia berhasil di individu, lalu yang dia cari clickbait dan viralnya. Dia kehilangan upaya untuk menjaga kepercayaan itu, trust itu. Tinggi, tiba-tiba jeblok habis bisa terjadi. Iya. Dan coba hitung berapa banyak media yang individu yang bertahan Sustain. dan orang ingat gitu loh. Iya, Paling kan orang ngebayanginnya Deddy Corbuzier. muncul tenggelam ya. Iya kan? Siapa lagi setelah Deddy Corbuzier misalnya? Yang dulu lebih duluan maju. Kan hilang juga tuh pelan-pelan. Karena nggak bisa menjaga garis di situ. Di titik lain, begitu kita bicara tempo, yang orang langsung lebih lihat Betul. bocor alusnya misalnya. Jadi konvergensi menjadi kata kunci dan tetap berbasis kepercayaan itu. Iya kan, kalau ada istilah kan, kalau misalnya mau lari cepet ya sendirian tuh, Iya, iya kan? Tapi kalau misalnya lebih panjang, Bareng-bareng. maraton, bareng-bareng organisasi gitu ya. karena kata kuncinya media sekarang adalah kolaborasi. Sampai kemarin saya ketemu istilah di kalangan penggerak literasi, nggak kolaborasi akan kolaps. Nggak kolaps akan kolaps. Akan kolaps. Nah itu jadi ini sekarang. Jadi kalau ada yang kosnya berat, yuk tanggung bareng-bareng yuk, kolaborasi untuk hal sampai ke permodalan, dan itu mengamankan banyak orang sebenarnya. Oke. Iya sih. Oke, ini ngomong media juga pasti akan ini sih. Tapi ngaruh nggak sih dengan misalnya kebiasaan orang baca, kebiasaan orang mengonsumsi informasi yang sangat singkat-singkat. Tadi kita juga di awal ngomong orang komunikasi itu surat-suratan, butuh proses, butuh tahapan, dan semua sekarang serba instan. Dan Kang Maman juga sering kali diminta pendapat ketika ada kejadian-kejadian yang sangat di luar imajinasi ya, kejahatan yang luar biasa dan lain-lain. Saya sendiri kadang-kadang mikir, jangan-jangan ini juga jangan-jangan ada pengaruhnya dengan pola perubahan orang mengonsumsi informasi, berkomunikasi, bersosialisasi gitu. Makin sering kita mengkonsumsi informasi pendek-pendek yang tidak tuntas, kita makin sumbu pendek. Oh. Gampang banget, karena yang dikasih satu halinya langsung memicu emosi, satu halinya memicu emosi. Dan marah kita tuh akan muncul, ternyata itu informasi yang tidak tepat misalnya. Gampang banget langsung terpantik dengan emosi-emosi. Apalagi orang-orang yang baru satu alinea, baru cuman clickbait, baru cuman kutipan, lalu kemudian dipercaya. Begitu salah, habis kan dimaki-maki orang. Malah memantik emosi sumbu pendek orang lain kan. Hal-hal ini yang sering terjadi nih. Saya berapa kali diundang oleh media, Kang, liput ini dong jadi narasumber kami soal anak membunuh keluarga gitu kan. Ini fenomena Agus. Banyak banget Agus jadi penjahat. Agus. Di kita juga ada Agus nih. Lu langsung bilang fenomena Agus tuh berapa Agus yang kamu sebut? Baru 6 Agus. Kamu udah sebut fenomena Agus gitu kan. Ini jangan-jangan tahun depan fenomena Maman nih. Atau habis itu fenomena Asep sedunia nih. Gampang banget membuat resume-resume yang kemudian satu beras itu dianggap semua rasa beras yang 1 kilo gitu loh. Nah ini nih yang bahaya. Apalagi kita tahu media sosial itu berapa lama sih kita bisa lihat? 6 menit paling. Mata kita udah buram kan karena terkena cahaya itu kan. Matanya Kang Maman, kalau Lina enggak. Masih 6 menit juga kan udah pendang. Kalau untuk membaca sampai lama itu juga udah mulai Capek kan kita disuruh melihat tempat lain dulu kan. Kalau nggak udah goyang kan. Kalau misalnya di sosial media kan jadinya untuk scrolling jadi cepet gitu, untuk membaca captionnya pun Itu baru cahaya. Belum lagi baca tiba-tiba masuk informasi lain. WA, SMS, interaksinya tagihan pinjol, tagihan ojol. Lu baca berita, otak langsung nggak bisa fokus tuh. Dan itu ada konsep yang lagi trending gitu ya, brain rot ya namanya ya. Jadi pembusukan otak. Jadi sebenarnya ketika kita scrolling itu, kita sebenarnya nggak dapat apa-apa. Selain otak kita makin busuk gitu. Makin busuk. Ada teknik menulis atau meliput yang sifatnya cinema fairy tales. Cinema fairy tales ini nomor 1 jadi best of the best di anugerah jurnalistik Pertamina, dan itu yang bikin TV wartawan honorer TVRI Kalimantan Timur. Dia membuat liputan tanpa narasi, tapi gambarnya luar biasa. Itu saya lihat waktu kita bikin lomba maestro. Gambarnya luar biasa, gambarnya jalin-menjalin membuat cerita, dan cerita itu hanya dibangun oleh wawancara A, gambar, wawancara B itu nyambung loh. Wawancara B ke C nyambung loh. Itu dahsyat banget loh, keren banget. Dia bilang biayanya gede,
900.000 kalau dia honorer, saya tahu dibeli oleh TVRI itu berapa? 900.000 itu bagi 900, Sebe- hampir 9 juta. 9 juta gede banget apalagi buat Karena dia buat masuk mereka, ke buat mereka. bagaimana membawa bahan bakar masuk ke pulau-pulau terpencil di perbatasan. Dia pakai drone, dia arus sungai, dia masuk dari gambarnya dari dalam air sungai kayak gitu tuh. Dia bilang, istri saya lagi hamil tua, tapi saya yakin gambar ini akan bisa membawa saya kepada sesuatu yang lain gitu kan ya. Dia tahu dibayar paling cuma berapa sih sama TVRI kalau stringer? 200, 300, 400, tapi ini keluar 6 juta. Untung dia dapat juara teritorial. Di teritori dia ada 10 teritori kan. Pertamina dapat 20 juta. Di nasional dia dapat 30 juta. Best of the best dapat 40 juta plus dapat perjalanan belajar jurnalistik di London 2 minggu. Itu makanya dia naik panggung tuh nangis-nangis, padahal udah nggak muda. Dia melihat perjuangan untuk itu, dan begitu. Kenapa kami sepakat dia best of the best? Karena cinema fairy tales-nya luar biasa. Tanpa narasi kita bisa pahami loh cerita itu. Itu Nggak gampang harusnya banyak menjalin, yang nonton ya. Harusnya banyak yang nonton. nggak gampang menjalin cerita seperti itu loh. Tapi nggak tahu. Saya juga pernah jadi juri apa TVRI ya, Gatra Iya. Kencana itu kan. Itu juga waktu itu saya menemukan banyak banget harta karun seperti itu. Orang-orang hebat ya. Apa arti karyanya bagus, ceritanya juga bagus. Tapi memang waktu itu saya ngomong, ini sayang kalau cuman ditonton oleh Sekian orang Sekian yang kecil orang. itu kan. Sama tuh dengan ini lomba apa maestro. Rekam maestronya GNFI dengan Kementerian Kebudayaan. Terpana kan kita lihat hasilnya. Padahal mereka mungkin orang-orang videografer biasa dan lain sebagainya kan. Nggak cuma dari media besar kan. Ya. Dan Keren coba kita banget. pikirin nanti kalau misalnya sama Pertamina bisa kerjasama atau sama TVRI tadi itu, oke deh, yang the bestnya tadi itu klipnya bolehlah nanti kita unggah juga di kita. Ya siapa tahu nanti dengan followersnya GNFI walaupun nggak besar, tapi paling nggak mereka suka yang seperti itu gitu. Jadi siapa tahu orang-orang, justru kita butuh orang-orang yang bisa lebih terkenal, bisa memberikan berbagi banyak hal. Itu orang-orang seperti tadi. Bukan yang kita nggak tahu siapa-siapa, tapi dia mungkin pandai beratraksi terus jadi tenar gitu kan. Yang karya maestro itu kemarin kan di-upload juga ya Mas di Instagramnya GNFI, dan itu juga banyak yang suka Mas sebenarnya, yang tipe-tipe video-video seperti itu. Oke. Jadi bisa jadi peluang baru. Cinema fairy tales-nya dapat banyak di situ. Narasi-narasinya dikit tapi orang-orang yang berbicara kan. Iya. Dan itu keren tuh. Nah, tadi Kang, sebenarnya berarti ngaruh ya media yang berubah, media juga akhirnya mau nggak mau juga ngikutin Harus tren mengikuti zaman. algoritma. Setuju. Tapi masyarakat juga konsekuensinya semakin dapat informasi yang pendek-pendek gitu ya, dan itu juga ngaruh ke berbagai macam persoalan sosial kita kan. Kalau kita lihat berita kan, kalau saya bicara sama salah satu narasumber itu, kita tuh banyak banget generasi yang pinggir jurang nih. Pinggir jurang itu Sangat artinya banget. artinya Sangat banget. miris gitu. Walaupun GNFI itu sebenarnya ngabarin hal-hal yang baik, sebenarnya kita nggak nutup mata banyak banget masalah-masalah di sekitar kita, dan itu Iya. membuat kita kadang-kadang ngerasa apa yang harus kita perbuat ya, ini kalau misalnya kayak gini terus, ini ngeri nih. Jangan terpengaruh pada clickbait. Jangan terpengaruh pada arus besar yang mengatakan bahwa berita yang baik itu berita yang dibaca oleh banyak orang. Belum tentu. Tapi berita yang bisa menjadi pemandu dan navigator itu, navigasi orang untuk mendapatkan informasi yang benar, itu yang harus dipertahankan. Sehingga saya selalu mengingatkan teman-teman di media mainstream, jangan tergoda dong dengan media yang dulu kalian ejek sendiri tuh. Cuman ngambil dari postingan orang, digabung. Lah itu kan bukan tugas jurnalistik. Tugas jurnalistik itu kan menjadi saksi langsung di lokasi, memvalidasi, memverifikasi data. Kalau kamu tergoda untuk sekedar ikut-ikutan clickbait dan mengumpulkan katanya, ya kamu akan kalah dengan media yang sudah dari awal katanya gitu kan. Berani nggak kita, kuat nggak di situ? Energi kita harus panjang, napas kita harus panjang, dan konsistensi yang dibutuhkan, sehingga makin lama orang memupuk kepercayaan. Betul. Hari ini saya kalau disuruh buka media, saya udah punya pilihan 5 aja. Saya membatasi diri pada saya cuma akan mencari 5, paling jauh 7 atau 10 yang saya akan cari beritanya. Saya bisa sebutkan semua tuh satu-satu, karena semuanya berbasis data misalnya. Semua menawarkan infografis, semua menawarkan data berbasis sumber. Kalau jadi juri, itu yang saya menangkan. Saya udah bilang, saya nggak perlu tahu dia medianya mana, tapi kalau dia berbasis data, sumbernya layak dipercaya, tidak cuma katanya-katanya, ada footnote dan ada daftar pustaka misalnya kalau yang ilmiah, udahlah dia pemenang. Karena saya mendapatkan kepercayaan itu. Iya. Ini menarik dari Kang Maman membatasi untuk 5 media atau Berita baiknya, ketika saya jadi juri, banyak loh yang
footnote daftar pustaka sumbernya GNFI. Wih, mantap. Nggak percaya berarti gitu. Makanya jangan kaget ketika tiba-tiba kami jadi juri di sebuah BUMN, jurinya 3, 2 dari GNFI. Iya, kemarin yang di BUMN tuh Kang Maman satu sama Auli, managing editor Saya kita. nggak kenal. Iya. Saya juga nggak tahu. Saya diundangnya sebagai pegiat literasi dan penulis. Dia sebagai GNFI. Tapi begitu dikenalin, nama saya disebut juga dari GNFI. Ya, maklum ya teman-teman kalau ada yang nggak kenal sama GNFI, karena memang GNFI itu remote working. Jadi semua kita, semua tim remote, apalagi Kang Maman sebagai advisor memang jarang-jarang berinteraksi secara langsung dengan semuanya. Jadi wajar kalau misalnya baru ketemu di mana, Ketemu di tempat penjurian. sama-sama. Dan itu lebih bagus. Pembawa berita itu harus tidak lebih ngetop dari beritanya. Yang kita percaya itu adalah hasil karyanya. Iya, iya. Jadi jangan pernah terpesona dengan, oh dia orang besar berarti pasti benar. No. Nasihat zaman dulu, berlian keluar dari mulut hewan sekalipun tetap berlian gitu loh. Jangan terpesona dengan siapa yang bicara, Betul. tapi apa yang disampaikannya, itu yang jauh lebih penting. Dan itu juga jadi komitmen saya dengan Mas Ari ya, sebagai partner untuk menjalankan GNFI ini. Memang kita merasa bahwa GNFI harus lebih besar daripada nama kita gitu. Dan itulah kenapa di kita banyak sekali menerima undang-undangan, misalkan selalu kita dorong untuk teman-teman yang bisa mewakili atau mungkin mengatasnamakan GNFI, nggak harus saya, itu jalan aja gitu. Karena kita ngeri kalau misalnya tergantung pada sosok, ini nggak akan sustain. Makanya kami itu dulu di media mainstream waktu kamu belum lahir. Di Kompas Group, di mana-mana itu, setelah tulisan, penulis beritanya itu cuma inisial. Kalau sekarang MS. kalau sekarang udah ada. Sekarang nama lengkap, semua meminta nama Ada lengkap, semua medsos. butuh validasi. Sebagai ini karyaku. Kamu bekerja di payung mana nih? Kamu bukan sedang bekerja secara individual gitu kan? Dan yang orang butuh itu karyamu, bukan namamu gitu loh. Itu perbedaan kami dengan generasi Anda. Tapi nggak ada yang bisa disalahkan. Anda kan Gen Z, kami ini generasi Gen Z. Kalau lampu mati baru dipakai untuk dinyalakan. Gen Z. Nyalakan lampu. Pakai solar. Genset. Kang, tadi menarik, kayaknya relate bagi semua kita ya. Artinya Kang Maman bisa menyeleksi informasi 5 atau apa gitu. Dan kalau mungkin teman-teman yang pernah bertemu Kang Maman, berinteraksi Kang Maman, saya termasuk, itu Kang Maman itu sebenarnya generasi lama yang sangat dekat dengan teknologi. Handphone itu kayaknya nggak pernah jauh-jauh dari Kang Maman deh. Walaupun Karena pasti gagap, ada kan handphone. ada. Walaupun gagap teknologi, tuh sembunyi. Bunyi. Walaupun gagap teknologi. Tapi saya sering kali ngelihat juga Kang Maman itu kalau misalnya ngomong juga handphone gitu, tek 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 gitu. Iya, nggak sopan menurut orang. Betul. Tapi seorang Sujiwo Tejo yang paling marah kalau dia lagi ngomong ada yang main handphone. Kalau saya yang main handphone, dia pahami. Nah, Berarti ada ide yang lewat yang harus saya segera betul. ketik. Saya menemukan itu. Saya pas waktu pas awal-awal Kang Maman, aduh iya orang ini kalau misalnya ini handphonean ya gitu kan. Padahal kalau saya ngomong sama orang kan saya simpen. Tapi saya tahu Kang Maman itu nyatet apa yang kadang-kadang kita omongin Dan itu poin terus menarik. lewat gitu. Terus dia mengkonfirmasi lagi, tadi apa namanya gitu. Gitu. Nah, ini beda banget dengan generasi baru. Bahkan saya sekalipun kalau megang handphone kadang-kadang tersesat kemana-mana kan. Nggak bisa fokus. Nggak bisa kalau udah fokus. pegang HP. Nah ini kayak perlu nih Kang. Kan tadi ada brain rot yang kadang-kadang seringkali kita dibusukan oleh scrolling. Nah, Kang Maman megang handphone gitu kan. Dan handphone itu barang yang kecil yang kita susah fokus. Tapi Kang Maman menghasilkan karya nih. Buku Kang Maman yang terbaru juga Oke, sambil kasih bikin lihat. merinding gitu ya. Nah itu gimana agar tetap fokus dan produktif? Apalagi sekarang ada AI ya. Iya, AI itu udah bikin apa-apa serba cepet gitu. Apalagi di Google kan. Sekarang udah muncul kayak misalnya aku tadi searching makna arti bubui bulan, langsung muncul. Nggak Muncul. usah buka-buka website. Bukan dulu. kliknya ya. Langsung muncul bubui bulan menceritakan bla 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 bla. Jadi benar Pantesan tahu. serba instan gitu. Betul. Nah, Tapi AI kan nggak punya ibu, nggak punya hati kan. nah Iya, itu jadi kita Empatinya nggak ada. Itu yang kelebihan kami sebagai manusia. Sehingga AI buat saya toolsnya. AI nggak bisa memulai tulisan. Dia hanya bisa mengcopy apa yang ada. betul. Dia bisa memulai tulisan. Kan kayak kita cuma bilang, bikin dong puisi seperti yang Maman Soerman bikin kan. Tapi Dia bisa nggak memulai? Nggak dapat. Bicara tentang ibu dia nggak akan dapat. Dia nggak merasakan proses kasih sayang itu misalnya. Nah kalau di saya, kenapa saya selalu mengetik kayak gini nih? Ini belum jadi buku loh. Ini baru ide yang tiba-tiba muncul. Lihat ya. Ini di Nanti bisa ini ya. ditelusur dokumen saya ya. Kamu lihat di berapa banyak. Saya aja nggak bisa hitung. Wah. Baik, bundok ya. Ini ide nih. Setiap diskusi bikin dokumen baru. Saya cuma bikin hashtagnya aja.
Sehingga saya tinggal manggil, belum selesai, belum selesai. Ini semua data. Wow. Jadi kalau orang mau marah sama saya udah bilang kalau mau duduk, saya kalau ada ide saya ngetik ya supaya kamu. Tapi kalau kamu ngomong saya tetap bisa nangkap. Karena saya udah terlatih di Indonesia Lawak Club. Orang-orang ketawa, orang-orang joget balik, orang-orang apa, tiba-tiba Kang Denny bilang, ya Kang Maman saatnya no to land. Aku udah harus langsung siap. Jadi bagaimana fokus menjadi penting supaya tidak terdistraksi. Sementara anak-anak sekarang selalu menganggap kami ini multi ini loh. Multitasking, Multitasking dan multi thinking juga. saya bisa tetap main tapi bapak ibu ngomongnya saya dengar gitu kan ya. Gampang banget dites. Dia fokus, dia game, dia sambil belajar. Gampang banget dites. Begitu kita, oke, stop bentar. Kamu masih ingat apa yang saya ngomongin? Kalau dia nggak bisa, berarti dia nggak multitasking. Dia cuma memanfaatkan pembenaran diri bahwa dia multitasking gitu kan. Gimana cara seperti tadi Kang? Itu kan saya selalu berpikir gini, gimana alat yang sekecil ini itu bukan menyedot kita, tapi kita menyedot Energinya dia, bukan dia dibalik untuk gitu kan. memproduksi sesuatu gitu. Kang Maman kan menyedot, bahkan mungkin bukan ini ya. Kang Maman tuh memproduksi sesuatu dengan ini nih. Kalau kami seringkali itu kita tersedot abis oleh ini gitu. Dan ini menjengkelkan sekali gitu kan. Saya selalu percaya yang Haruki Murakami bilang, kalau kamu membaca buku sama dengan orang lain, ya kamu akan sama bodoh atau sama pintarnya dengan orang itu. Nggak ada lebihnya. Tapi kalau kamu membaca buku lebih banyak, berarti kamu punya perspektif lebih banyak. Disitulah kamu lebih dari orang lain dan beda dari orang lain. Di titik itulah saya tidak ada hari tanpa membaca misalnya. Tidak ada hari tanpa merecord apa yang saya baca. Kang Maman masih baca? Dengan Masih baca buku dengan masih baca apa? fisik atau Bangun tidur udah 30 menit. Kalau datang ke rumah saya itu di semua sudut buku yang asisten rumah tangga nggak boleh memindahkannya. Kepala dan kaki di sini buku nih. Jadi bangun tuh buka dan baca dan lalu kemudian bikin reading record. reading Itu yang orang nggak Itu gimana punya. tuh? Reading record saya baca nih 5 halaman, saya harus bisa mendapatkan poin-poinnya lalu saya ketik. Sehingga nanti kalau ulang, saya udah pernah baca di buku ini, saya tinggal ketemu reading record. Orang tua zaman dulu pakai stabilo, digaris bawahi. Bung Hatta pasti marah karena buku dirusak gitu kan. Yang dilakukan ternyata benar Bung Hatta, jangan dicoret-coret, kamu pasti akan lupa. Tapi kalau kamu udah reading record, ketika kamu menulis pun itu direkam di kepala kamu. Sehingga ketika orang ngomong nih, Calontong ngomong, Jarwo ngomong, tiba-tiba terpanggil tuh. Lah ini kan ada di buku ini. Dia keluar dengan sendiri, terpanggil dengan sendirinya tuh. Di titik itu kemudian fokus saya jadi bisa tinggal mengawinkan aja antara yang diomongin orang dengan yang dimunculkan gitu kan ya. Sama dengan ketika Kang Denny bilang, seperti kata Shakespeare, apalah arti sebuah nama. Jadi mau Kang Maman, mau apa bukan soal nama gitu kan. Itu saya kan baca Shakespeare itu belum titik, itu baru koma tuh. Shakespeare kan lengkapnya bilang apa arti sebuah nama. Jika mawar berganti nama, kalau dia wangi, dia tetap wangi misalnya. Nah anak sekarang karena menarik yang sedikit ini, itu aja yang dia ambil tanpa melihat itu udah titik atau koma gitu kan. Nah infografis kadang-kadang juga seperti itu tuh, orang ambil aja Jogja paling literat. Oke, apa buktinya? Bingung. Enggak, gue dapat aja di infografi dia paling literat. Padahal di bawah ada penjelasan kan, ini IPLM-nya kah atau aliterasinya kah dan lain sebagainya. Membaca dengan tuntas menjadi penting, reading record menjadi penting gitu kan. Dan membaca dengan tuntas membuat kita tidak sumbu pendek karena kita diajar untuk sabar menemukan poin-poin. Punten Kak, kalau misalnya untuk generasi kami gitu kan ada brain rot tadi itu. Jadi kalau ketika membaca sulit sekali untuk biar fokus gitu. Nggak harus tamat. Tapi belajar untuk membiasakan diri untuk reading record. Mencatat. Jadi sekalipun terputus, kamu udah punya catatannya dan nggak harus dari awal lagi tuh. Saya per 5 menit, per 3 menit kalau saya menganggap udah ketemu nih, saya catat aja. Berarti benar-benar kalau misalnya lagi ada tingnya gitu, ada lampunya baru dicatat gitu kan. Dan di titik itu saya dimusuhi oleh mahasiswi Gen Z atau gen di bawah saya yang kalau ujian skripsi dia bisa nggak lulus di saya. Karena pertanyaan saya satu, coba buka daftar pustaka. Mahasiswa sekarang supaya dibilang hebat, banyak, nggak suka baca, daftar pustakanya ratusan. Lalu saya bilang, yang nomor 7 itu buku ini berapa halaman isinya, sampulnya warna apa. Kalau dia nggak bisa, mending ujian ulang deh, kamu bohong. Karena biasanya dia baca satu buku, ketemu footnote dari sumber ini, dia seolah baca sumber ini, dimasukin ke daftar pustaka. Padahal itu bukunya buku
yang ada di dalam situ juga cuma mengutip dari buku itu. Dia nggak tahu buku aslinya. Sekarang Kang Maman itu nggak perlu baca juga, karena AI itu udah ada, ngetik ini terus sumbernya apa, langsung ada Oke. referensi. Gampang banget ya. Ya, saya tinggal masukin aja kan, bantu saya membuat analisis terkait ini berdasarkan sumber ini. Tolong masukin sumbernya, Pakai tahun, pakai halaman dan lain sebagainya. Kamu akan berhenti di pakai tahun. Oke, dia keluar dengan tahun 86 misalnya gitu kan. Tapi setelah di cross check, ini bukunya nggak ada sebenarnya karena ChatGPT. Itu bahayanya. Itu bahayanya sehingga banyak kampus yang tidak menjadikan itu sebagai boleh dikutip sebagai daftar pustaka. Sehingga tidak teruji, tidak terverifikasi keasliannya, gitu kan? Betul. Dan tahunnya menjadi penting. Karena buku saya yang 2018 dicetak ulang 2020, saya pasti ada penambahan naskah. Ya. Dan banyak penulis sekarang yang cetak ulang itu bukan berarti cetak yang sudah ada aja. Aku nambah lagi dong 3 naskah, nambah lagi dong 4 naskah. Tambah update ya. Untuk diupdate supaya pembeli baru mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lama. Oke. Dan teknisnya supaya yang sudah beli bukuku beli lagi karena ada yang baru di dalam buku itu. Jadi kalau hari ini Anda mau menyebut somai adalah makanan terenak dari Indonesia atau pecel dan lain sebagainya, basis datanya tahun 2020. Jangan takut lagi untuk memunculkan data tahun 2022 ternyata bukan somai tahun ini. Di tahun 2024 ternyata bukan, karena yang dibutuhkan orang saat ini adalah update berita. Oke. Dan berita yang paling dipercaya adalah berita terkini. Iya. Supaya jangan sampai kita selalu marah saya sama negeri ini yang selalu mengutip minat baca orang Indonesia 0,001 1 dari 1000 itu tahun berapa? Hari ini nih, minat baca kita dahsyat. Tingkat buta aksara kita paling bagus di dunia loh. Tingkat pemberantasan buta aksara orang selalu bilang tahun 45 kita hampir 90% orang buta aksara. Bapak-bapak bangsa kita lah yang melek aksara, yang memerdekakan kita, yang lain buta aksara. Sekarang data internasional kita tinggal 1,3 Ya. buta aksara teknis, bisa baca. Bisa. Nanti kalau ditanya paham, buta aksara fungsional, Kita itu beda lagi. kita perlu bahas berikutnya itu. Gimana kita udah pinter semuanya tapi nggak paham. Bisa baca gitu tapi kan. tidak paham, sehingga tuntutan kita pada negara 15 menit membaca sebelum masuk kelas itu bukan cuma membaca. Tanya ke anak gitu, Paham. apa yang kamu baca, kamu bisa pahami nggak, kamu bisa reading record nggak tentang poin-poin. Reading record. Baru tuh kita kemudian tahu anak ini paham apa yang dia baca. Dan itulah Ki Hajar Dewantoro, ngerti, ngerasa, ngelakoni, baru lengkap literasinya. Kalau cuma ngerti belum literat. Udah 1 jam. Udah 1 jam ingetin. Jadi nggak usah terlalu jauh-jauh lah, taksonomi Bloom dan sebagainya. Ki Hajar Dewantoro aja lah, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Kita akan apa namanya? Kayaknya kita ini akan jadi segmen selingan di antara segmen-segmen kita yang lain. Kutok kan ada seperti interview, biasanya saya interview pemimpin-pemimpin bisnis organisasi. Kang Maman juga ada segmennya sendiri. Oke. Ada juga yang Lina biasanya monolog. Tapi kita kayaknya perlu bikin segmen kayak gini yang sifatnya reflektif dan ngomongin sudut pandang GNFI terhadap berbagai macam hal yang memang kita pantas untuk bahas. Dan mengambil cerita-cerita yang kita tidak ceritakan di liputan-liputan kita. Setuju nggak kalau kita ulang ini ya, ada rutin lah, mungkin nggak terlalu sering, tapi kita perlu jeda-jeda seperti ini untuk ngobrol lebih bermakna dari sudut pandang GNFI dan memang pas dengan Kang Maman sebagai advisor. Rolling, yuk sini. Ayo, Feby. Jadi kalau kalian lihat Good Talk bersama Kang Maman, itu bukan cuma Kang Maman, ada Feby. Tuh, muncul lagi. Produsernya 3, Willy. 4. Ini kreatif director GNFI, ini Anne videografernya. Ini. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di segmen berikutnya, Kutok Orang Dalam. Kita akan bicara soal perspektif GNFI terhadap berbagai macam hal. Mudah-mudahan bermanfaat bersama Kang Maman, Lina, dan mungkin teman-teman semuanya kita bisa undang nanti ke sini. Gitu? Oke. Kita Tiada hari tanpa berita baik di Good News from Indonesia. terima kasih. Kita makan.